Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu segera akan mendengarkan atau menyampaikan renungan firman Tuhan. Bersabdalah Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh pendengar YouTuber. Bersabdalah Bapa, di dalam Kristus Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kekasih Tuhan, keluarga Bapak Elohim, kita berjumpa lagi dalam Beritakan Injil Channel yang hari ini memasuki episode yang ke-21 dengan tema nilai satu nyawa manusia di hadapan Tuhan, bagian yang kedua. Kita akan segera mendengar renungan tersebut dan kita ambil dari satu pembacaan kita dari ayat Injil Matius 18 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, ia akan meninggalkan yang 99 ekor dan mencari yang sesat itu, dan ketika ia menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu dari yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, pendengar YouTuber, kita setelah mendengar ayat yang barusan kita baca, kita bisa mengerti ya, bahwa seorang gembala yang menggembalakan domba, gembala itu mempunyai 100 ekor domba. Tetapi dalam dia menggembalakan dombanya untuk mencari makan, tiba-tiba satu ekor dombanya tersesat ya. Karena domba adalah binatang yang paling lemah ya, atau tidak kuat sama sekali ya. Dia tidak boleh ditinggal oleh gembalanya ya. Dia akan salah jalan dan tersesat ya, dari kumpulan domba tersebut ya. Jadi ada 100 ekor domba, gembala itu menemukan satu ekor tersesat. Jadi gembala tersebut meninggalkan 99 ekor yang tidak tersesat dan mencari satu ekor yang tersesat tersebut sampai gembala itu menemukan kembali domba yang tersesat tersebut. Nah, ini perumpamaan tentang domba yang hilang ini ya, pengertian rohaninya adalah Yesus sebagai gembala yang baik. Dia menggembalakan domba-domba, yaitu umat-umat yang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat, yang sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka masih bisa tersesat? Bisa, kalau mereka tidak mengikuti jalan atau mengikuti gembala tersebut. Ya, itu sangat berbahaya bagi setiap domba yang tidak hidup menurut jalannya gembala tersebut ya. Jadi di sini juga memberi pengertian begitu pentingnya, begitu berartinya, begitu berharganya, begitu mahalnya satu ekor domba di hadapan gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak menghendaki satu orang pun atau satu ekor domba pun tersesat dan terhilang. Nah, demikian Tuhan Yesus mengasihi kita karena dia adalah gembala yang baik kita. Dia tidak menghendaki satu orang pun tersesat, hilang, dan binasa. Ya. Jadi kalau ada yang tersesat dan terhilang, dia akan mencarinya.
Gembala yang baik akan mencari domba-domba yang tersesat, yang terhilang, sampai Tuhan Yesus mendapatkan siapapun, ya, terutama yang di luar Kristus, ya. Makanya pada zaman akhir ini Yesus sangat bekerja keras melalui kuasa Roh Kudus untuk mencari domba-domba yang tersesat dan hilang tersebut, yaitu mereka yang masih berada di luar kasih karunia dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi dia akan mencari domba yang hilang tersebut, ya, sampai dia mendapatkannya, ya. Jadi di sini domba yang tersesat tersebut jelas adalah domba yang belum masuk ke kandang gembala tersebut, yaitu mereka yang masih di luar kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, masih di luar keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan mencari terus dengan caranya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, untuk mendapatkan dan menemukan domba-domba tersebut sehingga mereka boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan, demikian juga Bapa di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini, ya. Domba-domba bicara tentang anak-anak yang hilang. Jadi anak-anak yang hilang jelas mempunyai pengertian mereka yang masih di luar Kristus, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi dia tidak menghendaki seorang pun hilang, tersesat, lenyap, dan binasa. Jadi dia dengan kuasa Roh Kudusnya sampai sekarang saat ini masih bekerja secara luar biasa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, terutama yang masih di luar Kristus Yesus. Itu ya, karena nilai satu nyawa di hadapan Tuhan begitu berharga. Dia dengan sekuat tenaga, dengan kuasa yang dahsyat akan terus mencari dan menghampiri setiap jiwa-jiwa yang tersesat tersebut, menemukannya, membuat dia bertobat dan mengikut jalan daripada gembala yang baik tersebut. Kita baca sebagai ayat yang kedua di 2 Petrus 3 ayat 9b. Ini pengertiannya sama dengan di Injil Matius 18 ayat 14-nya, ya. Itu sama, kita baca, ya. 2 Petrus 3 ayat 9b, ia sabar. Ianya ini Tuhan Yesus sabar, ya, terhadap kamu, ya, terhadap manusia ciptaannya, ya, karena ia menghendaki, ya. Ini ayat sudah sering kali saya perkatakan atau saya jelaskan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan Yesus tidak menghendaki satu jiwa pun binasa. Kebalikan daripada iblis, dia tidak menghendaki satu manusia pun diselamatkan. Itu kebalikannya, ya. Maka Tuhan Yesus tidak menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini misi penginjilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, memberitakan Injil dengan maksud supaya tidak seorang pun, ya, dari anak-anak ini hilang dan binasa, ya, supaya semua orang, ya, yang terutama di luar Kristus itu segera berbalik dan bertobat. Ini, ya, misi penginjilan atau pemberitaan Injil kita, ya, supaya semua orang berbalik dan bertobat dari jalannya yang gelap, dari jalannya yang salah, menuju kepada terang Kristus yang ajaib, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus, mendapat keselamatan dan kehidupan yang kekal, ya. Itu adalah misi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena kita juga rindu supaya tidak ada yang dibinasakan, semuanya diselamatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya.
Karena satu domba atau satu jiwa atau satu nyawa di hadapan Tuhan begitu berharganya, dia akan berusaha untuk menyelamatkan umat ciptaannya, terutama yang masih di luar kasih karunia anugerah Tuhan Yesus Kristus, untuk segera berbalik dan bertobat dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di dalam suratan 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Sebetulnya masih koma, tapi nanti kita akan lanjutkan ya pada episode yang akan datang. Nah, sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus ya, dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya. Nah, dari zaman Adam sampai dalam kitab perjanjian lama, sampai kita masuk dalam kitab perjanjian, sampai zaman now, zaman modern ini, ya, manusia itu sudah disesatkan. Ya. Di sini dikatakan bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia. Jadi dari zaman Adam ya sampai kitab perjanjian baru, zaman Kristus Yesus, sampai zaman now, zaman modern, sampai zaman akhir ini, ya, banyak manusia disesatkan, ya, terutama yang masih di luar Kristus. Mereka ya berkata bahwa mereka bisa hidup dengan kekuatan mereka, ya, dengan pendidikan mereka, dengan IQ mereka, dengan kepintaran mereka, dengan harta mereka, dengan kekuatan mereka. Nah, inilah mereka ditipu dayakan dengan hal yang sia-sia, ya, dengan cara hidupmu yang sia-sia. Terutama dalam hal ini mereka diikat, ya, dibelenggu, dijajah oleh kuasa si jahat, kuasa kegelapan, kuasa setan iblis. Ya. Jadi Tuhan Yesus mau menebus ini, ya, dengan caranya Tuhan Yesus. Ya. Tapi di sini dikatakan, ya, untuk menebus kita dari hidupmu yang sia-sia, yang kau warisi dari nenek moyangmu. Ya. Nenek moyang bicara tentang kehidupan daripada manusia-manusia pada permulaan zaman. Ya. Banyak manusia hidup di dalam kesia-siaan, ya, keterikatan oleh kuasa kegelapan, sehingga Tuhan Yesus harus, ya, wajib, ya, menebus manusia tersebut. Tapi Tuhan Yesus berkata ini dalam firman ini, ya, bukan dengan barang yang fana. Nah, pendengar bertanya, barang yang fana itu apa? Barang yang fana itu bisa saja dengan uang, ya. Itu barang yang fana. Kekayaan, harta, ya, tahta, kekuasaan, ya, itu tidak bisa menebus manusia, ya. Bukan dengan barang yang fana. Jadi yang barang yang fana ini akan segera lenyap, hilang, berlalu, pergi, dan binasa. Jadi manusia tidak bisa ditebus dengan barang-barang yang fana, seperti uang, kekayaan, harta, tahta, dan lain sebagai kekuasaan. Nggak bisa, ya. Bukan pula dengan perak atau emas atau permata. Nah, kita tahu kan barang-barang berharga itu seperti perak, emas, permata, berlian, intan, dan lain sebagainya, ya. Itu Tuhan Yesus katakan tidak bisa menebus manusia, karena satu nyawa manusia di hadapan Tuhan sudah tidak ternilai lagi harganya, juga tidak dapat ditebus dengan barang yang fana atau dengan perak, emas, maupun permata.
Ya. Jadi Tuhan Yesus harus menebus manusia. Dengan cara apa? Nah, kita akan lanjutkan untuk episode yang akan datang, karena ada 2 episode lagi atau 2 bagian lagi. Ini baru bagian kedua, nanti ada bagian ketiga, dan bagian yang keempat itu menjadi jawabannya. Ya, kita tidak bisa ditebus dengan barang yang fana, tidak juga dapat ditebus dengan perak, emas, permata, intan, berlian, dan lain sebagainya. Ya, nggak bisa itu. Dengan berapapun banyaknya, ya, barang-barang yang fana tersebut tidak dapat menebus manusia daripada kebinasaan. Ya, oleh sebab itu kita bangga memiliki Yesus Kristus yang satu-satunya menebus kita daripada kebinasaan itu atau daripada dosa tersebut, sehingga kita diselamatkan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Saat ini kami diberikan pelajaran tentang satu domba yang tersesat, yang hilang, yang hidup di dalam dosa kegelapan. Itu sangat bernilai bagi Bapa untuk mencari, mendapatkan, dan menemukannya, supaya domba yang tersesat tersebut atau anak-anak ciptaannya yang hilang tersebut segera ditemukan, supaya dia kembali kepada ciptaannya, dia kembali kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus, sehingga pada waktu Tuhan Yesus menemukannya, Tuhan Yesus sangat gembira. Malaikat-malaikat di sorga bertempik sorak, bergembira ria, karena satu jiwa diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami aminkan bahwa kehendak Bapa tidak menghendaki seorang pun manusia tersesat, hilang, dan binasa, tapi Tuhan menghendaki semuanya berbalik dan bertobat di dalam kasih Kristus untuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan yang terakhir, di dalam ayat firman Tuhan, Engkau juga mengajarkan kepada kami bahwa manusia tidak dapat ditebus daripada barang-barang yang fana, daripada emas, perak, permata, tapi dengan kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, manusia tersebut dapat diselamatkan. Dan hanya karena anugerah Tuhanlah, kasih Kristus, manusia dapat diselamatkan melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami tahu dan kami yakin bahwa Tuhan menghendaki jangan satu orang pun binasa, tapi semuanya diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu adalah tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk memberitakan Injil Kristus Yesus kepada semua orang, dan supaya semua orang boleh berbalik dan bertobat dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Bapak Elohim, saya sudahi dulu pertemuan kita sampai saat ini. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang, di episode yang ke-22. Kita akan disampaikan terus berita firman Tuhan tentang kebenaran dan tentang tema pengertiannya dari satu nyawa manusia di hadapan Tuhan sangat-sangat berharga dan tidak bernilai harganya. Sampai jumpa minggu depan. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.